Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, pas FM Pati. Selamat malam Mitra Pas. Senang sekali malam ini acara Bibir, bincang-bincang remaja, bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda. Setelah sekian lama kita off saat pandemi COVID-19 berlangsung selama 2 tahun yang lalu. Oh, gimana nih kabarnya malam ini? Bibir di edisi hari ini Sabtu 22 Juli 2023 akan membahas satu tema yang menarik tentunya, yaitu implementasi pemenuhan gizi seimbang dalam mengatasi stunting sebagai salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2024. Bersama saya Diki yang menjadi host Bibir malam ini, dan malam hari ini sudah bersama saya narasumber yang cakep-cakep dan kece tentunya untuk berbincang-bincang seputar remaja tentunya. Oke, kita sapa narasumber yang pertama kita, ada Kak Ananda. Halo Kak Ananda. Halo Mas Diki. Oke. Duta Genre Berbakat Jateng 2023. Iya benar banget Mas. Kak Sekaligus juga Duta Genre Kabupaten Pati tahun 2022. Oke, Kak Ananda ini tercatat sebagai mahasiswa di Institut Pertanian Bogor, IPB. Iya benar banget Mas. Oke. Halo malam Kak Ananda. Halo Gimana kabarnya? malam Mas Diki dan juga seluruh Mitra Pati Adiswara 101 FM. Tentunya malam ini kabar aku baik sekali Mas. Sehat dan juga semoga selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan. Oke, alhamdulillah ya. Kita juga sapa narasumber kita yang kedua, ada Kak Gita Dwi Haryati, Duta Genre Kabupaten Pati 2023. Iya. Oke, dan Kak Gita ini adalah siswi sekolah di SMA Negeri 1 Kayen. Yeah. Halo malam Kak Gita. Halo, Kak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Oke Mitra Pas, malam ini di acara Bibir tentunya akan makin pas jika Anda ingin berinteraktif. Bisa telepon di 0295 385 877 atau SMS di 085 277 99 101. Kelar nanti sampai jam 8 malam ya Mitra Pas. Oke. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO dari seluruh dunia, diketahui bahwa 140,2 juta anak balita mengalami masalah pertumbuhan fisik maupun otak anak akibat mereka menderita stunting. Mungkin stunting permasalahan gizi kronis yang disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini kan pembahasannya banyak. Oke, ini udah ada narasumber. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai stunting, kita akan bincang-bincang seru dan menarik, dan tentunya tema yang sangat menarik untuk malam ini dengan narasumber yang keren-keren kita. Oke. Untuk pertanyaan pertama untuk siapa nih? Untuk Kak Ananda atau Kak Gita? Boleh. Dari pojok dulu ya. Untuk Kak Ananda tentunya. Oke. Untuk Kak Ananda, menurut Anda ini sebagai duta genre ini, stunting itu seperti apa sih? Oke Mas, jadi saat ini itu di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia, itu stunting merupakan salah satu permasalahan utama dan juga banyak digencarkan oleh para dinas kesehatan, terus juga remaja-remaja saat ini. Dan mereka membuat kayak beberapa proker gimana sih caranya untuk menurunkan stunting ini. Bahkan Bapak Presiden Jokowi juga itu turun tangan langsung untuk mengarahkan dalam rencana untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024. Ya gitu Mas. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa stunting itu permasalahan pada anak di mana mereka tumbuh pendek pada usia yang sewajarnya gitu. Jadi bisa dikatain bahwa anak-anak itu tumbuh kerdil. Kecil gitu. Iya, Mas. Tidak sesuai Dengan umurnya. iya bener benar. Tapi belum tentu Mas, setiap anak yang kerdil itu adalah anak stunting. Oh, berarti anak yang kerdil itu belum tentu. Iya, belum tentu stunting. Iya. Tapi kalau stunting
pasti sudah kerdil gitu Mas. Gitu. Ada tambahan dari Kak Gita seperti apa stunting itu? Ya, bahwa dikatakan dari WHO mengatakan bahwa dunia mengalami stunting itu kasusnya mencapai 20% ke atas. Sedangkan Indonesia ini sendiri mengalami kasus stunting pada kasus 24,4%. Jadi tentunya kita di negara Indonesia ini sendiri kita sudah mengalami stunting. Dan di tahun 2019 kemarin Kabupaten Pati ini mengalami kenaikan angka stunting pada balita yang cukup banyak. Tetapi pemerintah Kabupaten Pati berhasil memberikan tren yang positif sehingga dapat turun di titik 6,10% pada tahun 2021 gitu. Oke, berarti ada penurunan dari tahun lalu ya. Oke, berarti ini pemerintah sudah melaksanakan apa itu kayak apa? Kayak seperti ya benar upaya-upaya gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan kedua nih, kenapa sih stunting harus perlu kita atasi? Dari Kak Gita. Stunting itu perlu kita atasi karena jika negara itu mengalami banyak stunting, maka akan menghambat Indonesia mengalami atau suatu negara mengalami kemajuan tersebut gitu. Oh, itu ya. Oke, untuk Kak Anda? Oke, kalau dari aku itu sangat setuju Mas. Jika stunting sebisa mungkin diatasi, tapi kalau misalkan susah itu bisa diturunkan prevalensinya. Karena kita kilas balik kalau stunting itu kan tubuh kerdil, terus juga akan berdampak kepada kognitif anak-anak, terus juga cara berpikirnya mereka, bahkan bentuk fisik mereka itu berbeda kan Mas sama teman-teman yang lain. Terus let's say misalkan mereka sekolah. Oh iya, benar. Dan kognitif mereka terganggu. Jadi mereka susah untuk menyerap pelajaran-pelajaran dari sekolah. Terus juga bahkan mereka dapat mendapatkan bullying dari teman-temannya gitu Mas. Oh iya. Jadi dengan adanya mereka kurang dapat menyerap pelajaran itu bisa memungkinkan mereka itu dapat di drop out oleh sekolah. Itu salah satunya dampak dari stunting itu sendiri gitu Mas. Nah, oleh karena itu stunting itu harus diatasi karena itu akan berdampak kepada keproduktifan juga mereka sebagai remaja dan juga sebagai anak-anak. Karena menurut SDGs nomor 3 tentang kesehatan itu salah satu upaya untuk menurunkan stunting adalah adanya peran dan juga role kita sebagai remaja untuk menyuarakan gitu Mas terkait kesehatan, apalagi kan stunting kan sangat relate Mas dengan kesehatan gitu sih. Oke. Nah, untuk faktor yang menyebabkan stunting itu kan ada nggak sih dari secara langsung dan tidak langsung gitu? Ada nggak? Kalau dari Kak Nanda dulu. Nanda tuh ini Nanda dulu aja. Oke. Tuker-tukeran pokoknya. Oke. Tentunya kalau dari faktor stunting sendiri penyebabnya itu ada secara langsung dan nggak langsung ya Mas. Misalkan kalau dari langsung itu bisa dari seperti ASI yang diberikan itu harus eksklusif karena ada beberapa penelitian kalau nggak salah dari Ethiopia Selatan itu mengatakan bahwa ASI eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab dalam stunting itu sendiri Mas. Jadi sebisa mungkin buat ibu-ibu nih, ibu-ibu hamil di luar sana itu sebisa mungkin harus memberikan ASI yang terbaik mereka secara eksklusif dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi tinggi gitu Mas. Itu salah satunya faktor yang secara langsung gitu menyebabkan stunting. Nah, sedangkan faktor yang menyebabkan stunting secara tidak langsung itu bisa dari lingkungan, terus juga bisa dari maksud saya dari sanitasi gitu Mas, dari air terus ataupun lain sebagainya. Oke, ada tambahan dari Kak Gita boleh? Nah, kemudian penyebab stunting adalah kurangnya gizi yang baik dan seimbang. Gizi yang baik dan seimbang itu kalau dari pemerintah itu menyarankan kita mengenai isi piringku, yaitu isi piringku. Iya.
Aduh, masih Oke, asing ya oke. Kak. Oke, boleh Sebelumnya kan ada dijelaskan. Mas. Sebelumnya kan Boleh dijelaskan. 4 sehat 5 sempurna. Sekarang Ini jadi diganti. Boleh, piringku boleh. begitu. Yaitu yang terdiri dari 20% sayur-sayur, 20% buah-buahan, 20% sayur-sayuran, 30% lauk pauk dan 30% makanan pokok begitu. Oke, gitu. Nah, ini kan katanya ada faktor bullying ya dalam stunting. Itu berarti gimana ya? Bagaimana cara ini loh? Cara biar masyarakat itu enggak bullying anak stunting itu gimana caranya? Mesti dari Mas Duta Genre ini gimana Iya. tanggapannya? Oke, sebenarnya buat hal tersebut itu agak tricky Mas, karena masyarakat itu terlalu mendiskriminasi hal-hal yang mereka enggak tahu sebetulnya. Jadi oleh karena itu role kita ya sebagai duta dan juga tentunya sebagai remaja itu harus memberikan pengertian kepada masyarakat gitu Mas, bahwa stunting ini itu merupakan salah satu dampak salah satu hal yang dapat menyebabkan anak-anak itu tumbuh kerdil. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan sebagai role sebagai peran kita sebagai duta itu tentunya itu Mas, pengertian kepada masyarakat, mengajak mereka untuk mencegah, karena stunting itu sangat berbahaya Mas buat masa depan anak-anak. Oh, gitu. Kalau Ada- dari kita Kak Gita ada tambahan? Kurang lebih sama dengan Kak. Oke, sama. Ini masalah gizi, terutama pada stunting ini kan menghambat perkembangan anak kan ya. iya. Nah, dampak negatifnya kan cukup berbahaya dari dalam, maksudnya dari dalam keluarga dan dari luar, dari masyarakat Iya. gitu. Cara menangani dari dalam itu gimana dan dari luar, boleh dari dalam Kak kita dulu. Kalau faktor dari stunting ini sendiri itu biasanya kurangnya pemahaman akan gizi penting pada ibu hamil. Iya. Nah, sebelum menjadi ibu hamil kan tentunya kita sebagai remaja ya Kak. Biasanya tuh kalau remaja itu malas untuk buat minum TDD, tablet tambah darah. Nah, padahal itu sangat penting sekali dan memiliki manfaat yang baik untuk kedepannya. Oke. Karena tablet tambah darah itu sendiri memiliki kandungan asam folat yang mana dapat memberikan dan mencegah kecacatan pada janin yang akan dilahirkan untuk kedepannya, begitu. Oke. Ada Oke. ini tadi dari dalam dari Oke, kalau aku mau nambahin dari kita aja nggak apa-apa sih boleh. Mas. Tapi nanti nambahin dari luarnya Oh, juga. boleh. Oke, tadi udah disenggol-senggol mengenai tablet tambah darah. Oke, Itu juga salah satu gimana ya Mas? Kayak remaja saat ini tuh kayak males gitu Mas buat mengkonsumsi. iya. Padahal kalau kita Penting banget. iya ya. penting banget kalau cewek-cewek mens gitu kan tentunya mereka kayak kurang darah gitu. Nah, misalkan mereka malas buat mengkonsumsi TTD, itu kan tentunya kurang darah terus juga anemia. Oh iya. Nah, anemia itu salah satu penyebab stunting juga, Mas. Jadi, anemia ini tuh sebuah kondisi di mana seseorang kekurangan hemoglobin pada sel darah merah karena zat besinya kurang. Nah, ada satu fun fact nih, Mas. Kalau nih teman-teman atau mitra pas yang ada Oke, yang boleh, seluruh boleh. di Nusantara Oke. yang suka banget konsumsi misalkan kayak sayuran hijau, misalkan kayak makan bayam, terus brokoli, terus juga bisa aja bakso yang ada sawinya juga, kol. Nah, itu ternyata lebih baik ataupun disarankan itu tidak sambil minum es teh, Mas. Oh, es teh tawar gak boleh ya? Tetap gak boleh. Karena es teh ini itu ternyata itu bisa mengikat zat besi yang ada di dalam makanan, misalnya kayak sawi, brokoli gitu Mas. Nah, kalau misalkan zat besinya diikat, itu nggak bisa diserap oleh tubuh. Jadi jadi hemoglobin dalam darahnya itu tuh nggak bisa bertambah banyak gitu Mas. Jadi itu bisa nyebabin anemia dan berujung ke stunting. Oh, gitu. Itu buat para ibu-ibu ya. Iya. Oke. Dan juga buat remaja-remaja juga sih Mas. Buat bapak-bapak enggak? Buat bapak-bapak juga penting loh Kak. Oh, Iya.
Karena kan bisa memberikan informasi nih kepada saudaranya, kepada temannya, seperti itu. Iya. Kalau faktor dari luarnya tadi udah aku senggol-senggol Mas mengenai hygiene, terus juga sanitasi lingkungan, terus juga air. Jadi salah satu faktor dari luarnya itu adalah menjaga kebersihan gitu Mas. Air-air yang ada di rumah itu sebisa mungkin dijaga, bisa dengan mengurasnya seminggu sekali. Terus juga kita bisa selalu intinya membersihkan lah Mas, hygiene terhadap diri kita sendiri dan juga lingkungan gitu. Boleh nih, gimana ya? Ini kan apa itu faktor dari luar dan dalam. Iya. Oke, ini faktor menyinggung ke sosial gitu kan. Stunting ini resiko faktor sosialnya itu tinggi nggak sih? Apa itu kepada masyarakat itu? Oke, mau kita? Wale. Kak Nanda boleh. Oke, kalau faktor stunting dari segi sosial ya Mas, Segi kemasyarakatan, tentunya yang pertama itu produktivitas orang-orang yang kena stunting itu akan turun, yang akan menyebabkan meningkatnya prevalensi stunting di suatu community, kayak community itu kayak masyarakat gitu Mas. Oke. Terus yang kedua, ke masyarakat itu akan lebih mudah membuli, tadi udah dimention juga, terhadap anak-anak yang stunting jika tidak ada pengertian mengenai stunting itu sendiri gitu. Mau kita tambahin? Kayaknya Kita kayaknya mau kayak mau nambahin kayak aduh. Ya karena itu benar juga yang disampaikan Kak Nanda Kak, bahwa biasanya kalau seseorang mengalami stunting itu banyak bulian dari teman-temannya, seperti itu, apalagi anak zaman sekarang kan gitu. Oke. Berarti ini ya, apa itu stunting itu di masyarakat, di sosial itu sangat diamet ya, kayak dibully kita. Mas. Kecil. Kamu kok lebih rendah. Gitu ya. Kasian ya. Terus Makanya. berarti makanya apa? Oke. Makanya sedari diri mungkin buat remaja-remaja, terus juga buat ibu hamil sebisa mungkin untuk menjaga nutrisi yang ada di diri mereka. Yang kedua, terus itu bisa meminum tablet tambah darah yang udah dimention sama Gita tadi. Terus yang ketiga, harus ditingkatin kesadarannya tentang stunting. Karena pada ibu-ibu hamil nih Mas, 1000 hari pertama kehidupan bagi bayi itu sangat penting. 1000 hari berarti 3 bulan. 1000 3 HPK. tahun. Iya. Jadi 1000 hari pertama itu bukan dalam artian bayi brojol terus dihitung 1 hari, bukan. Iya. Jadi 1000 hari. Jadi 1000 hari itu artinya 1000 hari 1000 hari antara ketika mereka masih ada di dalam kandungan sama udah dibrojolin. Jadi kayak setengah berapa sih Mas kalau 2 tahun berarti? Iya, kurang lebih kurang 2 lebih 1 tahun di kandungan lah Mas, 2 tahun ketika udah dilahirkan. Oleh karena itu harus dikasih asupan nutrisi yang benar-benar eksklusif gitu. Oke, Mitra Pas. Wah, menarik sekali ya bincang-bincang kali ini di malam hari ini. Tapi kita break dulu dan tetap ngepas bersama kita bertiga di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Oke, kembali kita di Bibir Bincang-Bincang Remaja. Oke, masih membahas tema yang menarik dengan kakak-kakak yang kece. Dan tentunya masih seger kan Mas? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Dengan tema implementasi pemenuhan gizi seimbang dalam mengatasi stunting sebagai salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2024. Masih bersama 2 narasumber yang kece, tentunya dari Duta Genre Kabupaten Pati 2023. Ada Kak Ananda Adriansa dan Duta Genre Kabupaten
Kabupaten Peti tahun 2022. Mas. Oh iya lupa Kayaknya tahun. salah ya Mas ya tadi ya. Iya. Salah tadi yang pertama Jateng bener. Iya, bener. Oke, ada Kak Ananda dari Duta Genre 2022 Iya. dan Kak Gita Duta Genre tahun 2023. 2023. Oke, kita lanjutkan kembali bincang-bincang malam ini ya. Oke, tapi sebelum kita bincang-bincang malam ini ada yang tanya ini dari Oh. Kak Tika. Kak Tika ini tanya seberapa penting peran remaja dalam mencegah stunting. Oke, itu Siapa boleh. yang mau jawab dulu? Boleh? Oke, boleh, mangga. Peran remaja sangat penting untuk mencegah stunting karena stunting ini sendiri biasanya itu terjadi ketika seorang balita, dan balita itu berawal dari ibu hamil yang kurang sadaran akan pentingnya pencegahan stunting, sehingga untuk kedepannya menjadikan seorang janin yang dilahirkan itu mengalami stunting gitu. Oh, oke. Ada tambahan dari Kak Nanda? Oke, maaf Mas, boleh diulangi pertanyaannya? Seberapa penting Ya. peran remaja dalam mencegah stunting? Oke. Jawabannya penting banget. Oke, penting banget nih. Iya, Para remaja, para kaum muda-mudi mitra pas. Oke, penting banget. Oke, lanjutin Kak Ananda. Karena remaja itu kan sebagai salah satu substansi yang ada di masyarakat dan sebagai salah satu tiang penopang demi kemajuan bangsa. Oke. Peran remaja untuk mencegah stunting. Itu kan stunting tadi udah dijelasin sama Gita sendiri. Tentunya kita sebagai remaja itu bisa itu Mas memberikan influence kepada orang-orang di sekitar kita terkait stunting itu sendiri. Terus juga remaja itu sebagai salah satu agent of change untuk negara dan juga bangsa mereka gitu Mas. Jadi misalkan gak ada remaja, siapa yang akan meneruskan bangsa ini? Gitu Mas. Jadi itu penting buat nurunin prevalensi stunting. Oke. Ini juga ada yang tanya dari Deria Dipuri. Bagaimana kiprah anak muda untuk bisa menyukseskan Indonesia Emas? Itu. Oke, mau siapa dulu? Aku boleh. Boleh, mangga boleh. Penawaran yang bagus. Oke. Peran remaja buat menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045 Mas. Iya. Itu kan oke, kita kilas balik dulu bahwa Indonesia Emas 2045 ini itu adalah sebuah momen di mana 100 tahun Indonesia, dan momen ini itu sebagai momen yang paling ditunggu-tunggu karena pada saat puncaknya itu sekitar tahun 2030-an, 2030 itu usia produktif yang ada di negara Indonesia itu akan lebih banyak daripada usia non produktif. Oleh karena itu orang-orang yang berusia produktif itu dianjurkan untuk memberikan kontribusi terbaik mereka sebagai ajang untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai remaja itu harus tahu Mas akan pemerataan penduduk dan juga pengendalian penduduk. Nah, ini sangat relate Mas soal genre kan generasi berencana. Terus juga relate juga dengan KB, which is tagline-nya 2 anak cukup. Iya, benar. Karena itu sebagai remaja tuh harus tahu dan juga harus sadar Mas bahwa kita harus berencana sedini mungkin. Apabila misalkan pengen punya anak, itu sebisa mungkin anaknya cukup 2 aja. Itu karena ideal bagi segi kesehatan juga. Dan tentunya yang ketiga, peran remaja itu harus mengasah kemampuan mereka. Dalam artian bahwa momen ini nggak boleh disia-siain. Mereka harus tahu mereka harus apa. Misalkan orang-orang yang dalam misalkan dari misalkan orang yang berkuliah dari segi kesehatan, itu harus benar-benar seserius mungkin Mas. Karena itu merupakan salah satu jalan buat mereka terus juga akan berdampak kepada masyarakat gitu Mas. Jadi intinya peran remaja untuk menyukseskan Indonesia Emas itu ada beberapa macam. Misal yang pertama tadi udah aku mention terkait pengendalian penduduk, pemerataan penduduk untuk menerapkan genre ataupun menerapkan KB dengan tagline 2 anak cukup. Yang kedua
terkait pendidikan juga. Terus yang ketiga juga terkait kesehatan yang tadi udah di-mention soal stunting sendiri itu Mas gitu. Oke. Ini ada tanya lagi. Yang tanya Banyak banyak juga ya ini. Yang nanya Tapi banyak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ini. apa-apa. Ini pertanyaannya. Sejauh mana peran duta genre mensosialisasikan stunting di kalangan remaja? Apakah dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, bentuk sosialisasinya itu seperti apa? Bisa digambarkan ini, boleh? Dari Kak kita. Boleh. Oke. Ya seperti kemarin baru ada MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Oh iya. Yang Di dimana? mana? Kalau saya kemarin di SMA Negeri 1 Kayan sendiri. Oh iya. Gitu. Kita duta genre sebagai duta genre diberi amanah untuk mensosialisasikan mengenai stunting ini dari duta genre, pentingnya stunting bagi teman-teman remaja, begitu baik dari segi gizinya, segi informasi mengenai stunting seperti itu. Oke. Berarti Kak kita doang yang di SMK Kayan. Iya, kebetulan saya SMA sendiri. Kayan. Oke. Kalau Kak Nanda? Ya. Kalau dari aku sendiri Mas kemarin juga dibersamai oleh Kak Dito juga. Kak Dito. Ya, Oke. sosialisasi di MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 3 Pati, terus juga di SMA Negeri 2 Pati membahas mengenai stunting juga dan juga mengenai ini genting. Ini genting itu implementasi nyata genre cegah stunting. Itu salah satu. Ya, itu salah satu program yang Ini genting. ya, program yang dibuat untuk menurunkan prevalensi stunting gitu Mas di Indonesia. Nah, peran sebagai duta genre itu tentunya yang pertama itu tentunya mensosialisasikan mengenai stunting itu sendiri, gimana sih cara pencegahannya, stunting itu apa, terus contoh-contoh faktor penyebab, terus juga dampaknya itu juga kita kasih tahu ke mereka. Terus juga sebelumnya itu nggak mengenai sosialisasi juga Mas, kita juga kalau dari aku sendiri itu juga tukar pendapat, terus juga diskusi, terus juga ada implementasi terkait tentang kita juga, which is di dalamnya ada stunting, hal-hal yang nyerempet tentang stunting gitu Mas. Iya. Oh ini berarti apa itu kalangan-kalangan yang cocok untuk diberikan ilmu mengenai stunting itu di kalangan umur berapa sih Masnya? Dari umur ini sampai ini sampai ini. Kalau tadi kan kayaknya sosialisasinya mengenai stunting kan di SMA, itu cocok nggak sih kalau stunting, ilmu stunting ini diterapkan di apa itu SD atau SMP gitu, Masnya? Oke. Sebenarnya cocok-cocok aja sih Mas, karena stunting ini kan sifatnya general. Jadi nggak harus melulu soal untuk ibu hamil yang dikasih sosialisasi, terus juga remaja-remaja perempuan dikasih sosialisasi, itu enggak. Jadi bisa saja ibu-ibu PKK, terus juga bapak-bapak juga, bahkan anak SD itu bisa diajari dasar-dasar stunting itu sendiri. Kan tadi udah di-mention mengenai isi piringku. Itu sebagai salah satu aset untuk anak-anak dalam rangka mencegah stunting itu sendiri Mas gitu. Oke, berarti kayak isi piringku itu cocok di anak TK. Iya. Kaget aku, isi piringku apa itu? Ada lagunya loh Kak. Apa boleh Boleh nih. boleh dinyanyikan, monggo. Lihat piringku, gizinya seimbang, setengah sayur dan buah-buahan, 1/6 protein, pilih rendah lemak, sisanya karbo, pilihlah yang kompleks. Itu mitra pas lagunya ini piringku yang ada cengkoknya yang terakhir itu loh. Kak Nanda mau nyanyi. Kok gak duet tadi? Masa aku mau nambahin Iya sedikit aja. Monggo. Tadi kan terkait sosialisasi itu sebenarnya kita sebagai duta itu lebih fokus kepada remaja-remaja masa kini Mas, anak SMA, terus anak-anak kuliahan. Karena kalau misalkan yang orang-orang remaja itu tuh lebih suka kalau kita ajak sosialisasi gitu,
Misalkan kayak speakernya tuh sama-sama remaja gitu. Jadi mereka ngerasa dikasih tahu sama temennya, kayak ngerasa jadi curhat bareng gitu, daripada mereka dikasih tahu atau diberikan sosialisasi terhadap orang tua. Jadi mereka mungkin merasa lebih bosen gitu Mas. Lebih saling connect ya. Kayak lebih relate jagung lah. gitu. Iya. Boleh. Ada pertanyaan lagi apa enggak ya? Oke, pertanyaan dari saya aja. Boleh. Boleh Mas. Sebagai duta genre ini, apa yang telah Kak Ananda dan Kak Gita dalam mendukung pemerintah mengatasi stunting, itu gimana? Siapa? Gita? Kak Gita aja boleh. Dengan mendukung dari pemerintah, yaitu dengan adanya sosialisasi kepada teman-teman bahwa pentingnya stunting itu tersebut untuk memberikan kehidupan yang lebih terencana begitu. Soalnya kalau dari genre itu sendiri kan, genre itu program dari pemerintah ya Kak, di bawah naungan BKKBN, yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang mana ini ditujukan kepada para remaja untuk memberikan kehidupan yang lebih terencana, baik secara pendidikan, karir maupun pernikahan untuk kedepannya begitu. Oke, ada tambahan. Oke. Kalau dari aku sejauh ini peran aku sebagai duta genre tuh tadi udah dimention sama Dita juga terkait sosialisasi buat remaja, terus juga buat anak-anak, terus juga buat orang tua juga Mas. Terus juga di sisi lain peranku untuk membantu pemerintah dalam mengatasi stunting, aku ikut menjadi duta genre. Itu udah menjadi salah satu bagian atau upaya untuk mengatasi stunting. Karena dengan menjadi duta genre, it means kalau kita menjadi volunteer buat masyarakat, ini loh stunting, ini loh cara pencegahannya, bahwa stunting itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang ada di Indonesia gitu Mas. Nah selain itu juga udah tadi dimention terkait ngasih tahu ke remaja, terus juga bisa bermain sama anak-anak, tapi bermain bukan kayak peta umpet. Bermain tapi lebih ke bermain pengetahuan, misalnya kayak mana nih makanan-makanan yang bergizi, mana yang enggak gitu. Jadi anak-anak ngerasa lebih fun lah. Oh, mereka serunya juga dapat, ilmunya juga dapat. Iya, bener itu. Iya, kan ini agak ke faktor masyarakat lagi ya, kayak lebih mendalam masyarakat, kayak yang lebih dibutuhkan dan para remaja. Oke. Status sosial ekonomi keluarga itu menjadi faktor yang sangat penting gak sih untuk adanya ini stunting? Boleh dari Kak Nanda dulu. Oke, untuk membahas terkait segi sosial ya Mas, status sosial itu sebenarnya penting nggak penting sih Mas, karena gini, misalkan kita bisa lihat bahwa orang-orang yang mohon maaf nih berada pada status sosial kalangan bawah, pertama mereka kurang kesadaran terkait stunting. Yang kedua, mereka mikir bahwa banyak anak banyak rezeki. Terus yang kedua, terus juga di sisi lain juga mereka nikah muda, nggak mikirin konsekuensi kedepannya, nggak mikirin nutrisi, apakah udah terpenuhi antara janin dan juga si ibu hamilnya. Terus selain itu juga, kalaupun misalkan orang-orang yang berada di bawah sosial di bawah itu mereka jadi agak susah Mas membeli makanan-makanan yang bergizi gitu Mas. Jadi itu bener-bener menurutku bisa menjadi salah satu faktor untuk menyebabkan stunting gitu. Oke. Dari Kak Gita ada tambahan? Ya, tentunya program KB bahwa 2 anak cukup itu kan dari pemerintah ya Kak ya. Benar-benar Dan itu. tentunya ketika pemerintah memberikan peraturan itu juga sudah melalui dari observasi dari pemerintah lainnya, dari masyarakat seperti itu. Jadi ketika ada anjuran untuk 2 anak cukup, sebaiknya dari masyarakat juga mematuhi peraturan tersebut, karena sudah dibicarakan kepada Kak Nanda bahwa kita itu harus menghilangkan mindset bahwa
ketika memiliki banyak anak banyak rezeki begitu. Oke. Ini ada tanya lagi dari Mas Udin. Oh, break. Oke, pertanyaan kali ini ditutup ya. Ini waktunya break. Oke. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang yang seru ini ya. Nggak terasa malam udah mulai habis dan tetap ngepas di bincang-bincang remaja. Oke, kita kembali di bibir bincang-bincang remaja. Masih membahas tema yang menarik dengan kakak yang cakep dan kece dan udah hampir malam ini tapi tetap kece, tetap masih fresh di kamera. Oke. Tema implementasi pemenuhan gizi seimbang dalam mengatasi stunting sebagai salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2024. Masih bersama dua narasumber dari Duta Genre Jateng dan Kabupaten Pati tentunya. Oke. Ada Kak Ananda dan ada Kak Gita. Oke. Sebelum menutup ini ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya gini, apa itu? Kondisi di mana diketahui anak itu stunting itu pada umur berapa dan ciri-cirinya itu seperti apa? Maksudnya pada balita kah? Pada gimana kah? Kan balita tetap kecil gitu. Oke. Bisa Kak kita boleh. Teringat itu. Boleh. Monggo. Ya tentunya biasanya kan kalau kerdil balita kerdil itu ya biasanya emang balita masih kecil Kak. Tapi biasanya itu kalau mengalami stunting perkembangan otaknya itu lebih lambat daripada teman yang lain. Contohnya saja ketika semisal balita ini sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara. Nah, yang mengalami stunting itu kadang belum bisa berjalan dan berbicara seperti teman-teman dan umur yang seharusnya dia sudah bisa berjalan seperti itu. Okay. Dan untuk dari fisiknya ya seperti tadi, biasanya lebih lambat pertumbuhannya daripada teman yang lainnya begitu. Oke, ada tambahan Kak Nanda? Oke, kalau dari aku stunting itu kan lebih itu ya Mas, tinggi badannya lebih pendek daripada usia seumurannya. Jadi kita bisa lihat misalkan anak-anak SD let's say kelas 1 itu kan rata-rata tingginya mungkin sekitar 140 150. Nah, ini kita pemisalan aja. Kita bisa lihat kalau misalkan anak-anak stunting itu tingginya itu nggak wajar di antara mereka. Jadi bisa sangat timpang Mas. Jadi lebih pendek daripada teman-teman yang ada di usia mereka. Terus juga selain itu juga kita bisa lihat anak-anak yang stunting itu mereka lebih kelihatan lemes kayak orang duwe semangat urip ki lho Mas. Enggak ikut program ini piring. Ini genti. Ini genti. Enggak yang tadi. Isi piring kok. Enggak dengerin lagu itu tadi kok. Boleh lanjut. Kelihatan lebih lemes terus juga lebih tadi kan karena kognitifnya terganggu, jadi bisa dikatakan mereka lebih mohon maaf lemot daripada teman-temannya gitu Mas. Jadi agak susah buat nyerap pelajaran. Gitu ya. Oke. Wah gak kerasa nih kita sudah di penghujung waktu. Mohon kakak-kakak ini closing statement ya terkait tema malam ini. Tema yang implementasi pemenuhan gizi seimbang dalam mengatasi stunting sebagai salah satu upaya menyongsong Indonesia Emas 2024. Singkat saja 1 menit. Boleh dari Kak siapa ini? Oke, boleh Kak Ananda, boleh silakan. Closing statement singkat aja ya Mas. Oke, singkat, padat, jelas, bermakna. Oke, buat seluruh mitra Pas 101 FM, closing statement dari aku, kita sebagai remaja dan kita sebagai bagian dari masyarakat, gak juga hanya remaja, tapi juga anak-anak, orang tua itu harus tahu terkait stunting, gimana cara pencegahannya, karena kita percaya
bahwa salah satu substansi masyarakat yang sangat penting adalah masyarakat itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kita harus bisa untuk menerapkan cara pencegahan stunting itu sendiri, karena demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Ada tambahan? Oke, udah. Dari Kak Gita, Oke. monggo. Buat pemirsa Pas FM, yaitu mari kita cegah stunting sejak dini. Karena mencegah stunting itu penting, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang telah dianjurkan dari pemerintah, yaitu dengan isi piringku. Isi piringku. Oke. Good. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman dari Duta Genre Jateng dan Kabupaten Pati 2023 yang sudah hadir di acara Bibir Bincang-Bincang Remaja malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan mendengarkan acara malam ini sampai akhir. Nah, Mitra Pas Pemuda, demikian tadi bincang-bincang remaja kita malam ini bersama. Semoga informasi tadi bermanfaat dan berkah nantinya. Oke, saya Diki dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Informasi Pas FM Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.